Setiap tahun, ribuan orang berkumpul di pantai-pantai Lombok, bukan untuk berenang, bukan juga untuk liburan. Mereka datang saat fajar, menyusuri pasir pantai, mencari sesuatu yang kecil, namun dipercaya menyimpan kisah besar. Tradisi ini disebut Bau Nyale, tapi sedikit yang benar-benar tahu bahwa di balik tradisi ini tersimpan sebuah legenda tentang pengorbanan, kepemimpinan, dan seorang putri bernama Mandalika. Bau Nyale adalah tradisi masyarakat Lombok yang dilakukan setiap tahun, biasanya pada bulan tertentu berdasarkan penanggalan adat Sasak. Dalam tradisi ini, masyarakat berbondong-bondong ke pantai untuk menangkap nyale, yaitu sejenis cacing laut yang muncul secara musiman. Bagi masyarakat Lombok, nyale bukan sekedar hewan laut. Ia dipercaya sebagai simbol berkah, kesuburan, dan warisan budaya yang sudah hidup sejak ratusan tahun lalu. Namun pertanyaannya, mengapa tradisi ini begitu sakral? Jawabannya membawa kita ke sebuah legenda lama. Menurut cerita rakyat Lombok, Putri Mandalika adalah seorang putri yang terkenal karena kecantikannya, kebijaksanaannya, dan kehalusan budi pekertinya. Namanya dikenal luas hingga ke berbagai kerajaan sekitar Lombok. Banyak pangeran dari kerajaan lain datang melamar Putri Mandalika, masing-masing merasa paling pantas untuk menjadikannya permaisuri. Namun justru disinilah masalah dimulai. Para pangeran yang melamar tidak mau kalah satu sama lain. Jika Putri Mandalika memilih salah satu, maka yang lain merasa terhina. Ketegangan mulai muncul. Ancaman perang antar kerajaan menjadi semakin nyata. Putri Mandalika menyadari satu hal penting. Jika ia memilih satu orang saja, rakyatnya akan menanggung akibatnya. Perang, pertumpahan darah, penderitaan rakyat yang tidak bersalah. Sebagai seorang putri, ia memiliki kekuasaan. Namun sebagai pemimpin, ia memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Pada suatu pagi, Putri Mandalika mengumpulkan para pangeran dan rakyatnya di tepi pantai. Semua orang menunggu. Mereka mengira hari itu Putri Mandalika akan mengumumkan pilihannya. Namun yang terjadi jauh dari dugaan siapapun. Putri Mandalika menyampaikan pesan terakhirnya. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak ingin melihat rakyatnya saling membunuh demi dirinya. Ia tidak ingin satu kebahagiaan dibayar dengan ribuan penderitaan. Dan kemudian, Putri Mandalika melangkah ke laut. Di hadapan semua orang, ia menghilang di telan ombak. Menurut legenda, setelah Putri Mandalika menghilang, tubuhnya berubah menjadi nyale yang kemudian muncul setiap tahun di pantai-pantai Lombok. Bagi masyarakat setempat, nyale adalah simbol kehadiran Mandalika yang kembali untuk memberi berkah kepada rakyatnya. Inilah awal mula tradisi Bau Nyale dilakukan secara turun-temurun. Legenda Putri Mandalika bukan sekadar cerita tragis. Di dalamnya terkandung nilai-nilai yang sangat dalam. Tentang pengorbanan demi kepentingan bersama. Tentang kepemimpinan yang mendahulukan rakyat, bukan kepentingan pribadi. Dan tentang persatuan, bahwa satu keputusan bijak dapat mencegah kehancuran besar. Di zaman sekarang, kisah seperti ini terasa langka. Ketika banyak orang lebih mementingkan diri sendiri, cerita Mandalika justru mengajarkan arti kehilangan demi kedamaian. Hingga hari ini, tradisi Bau Nyale masih terus dilakukan. Bukan hanya sebagai kepercayaan, tetapi juga sebagai identitas budaya Lombok.
Tradisi ini menjadi pengingat bahwa sebuah legenda bisa hidup ratusan tahun karena nilai yang dikandungnya. Bukan karena ceritanya, tetapi karena maknanya. Legenda Putri Mandalika mungkin hanya cerita bagi sebagian orang, namun bagi masyarakat Lombok, ia adalah simbol pengorbanan, kebijaksanaan, dan cinta kepada rakyatnya. Pertanyaannya sekarang, apakah nilai-nilai seperti ini masih relevan di zaman modern? Atau justru kita yang mulai melupakannya? Kalau menurut kamu, apa makna paling penting dari kisah Putri Mandalika? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton Info Dunia.